semuanya? Siap, Bu. Hari ini kita akan memasuki materi kimia kita pada siang hari ini. Tapi sebelumnya kita buka kelas kita terlebih dahulu dengan doa. Silakan. Bersiap. Beri salam pada Ibu Guru. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Terima kasih, Bu, dan shalom, Bu. Shalom, silakan dulu. Oke, baik. Gimana kabar siang hari ini? Baik, Bu. Oke, siap menerima pelajaran kita pada siang hari ini? Siap, Bu. Oke, sebelum kita memulai materi kimia kita pada siang hari ini, Ibu mau tanya dulu di kelas ini dari tadi hadir semua kan? Hadir semua. Oke, berarti kita benar-benar siap di siang hari ini untuk menerima materi kimia kita pada hari ini. Oke, minggu lalu kita sudah berbicara tentang sedikit tentang hidrokarbon. Itu adalah tentang atom C primer, tentang atom C sekunder, tentang atom C tersier, dan tentang atom C kuartener. Sekarang Ibu mau tanya samanya si Jason tentang materi minggu lalu. Oke Jason, kalau misalnya atom C primer itu seperti apa Jason? Jadi kalau untuk atom C primer itu dia mengikat satu atom C, Bu. Oke, mengikat satu atom C. Good, terima kasih Jason. Kemudian Ibu mau tanya dulu sama si Carlis. Kalau C atom C sekunder itu seperti apa Carlis? Dua atom C yang lain. Oke, Ibu mau mengulang minggu lalu sedikit saja. Oke, kalau misalnya ada Ibu kasih seperti ini, CH3, CH2, C, CH3, H, dan CH3. Pertanyaan Ibu untuk si Jos. Berapa banyak jumlah atom C primernya? 3. Yang mana nih Jos? 1, 3. Oke, good. Kemudian Ibu mau tanya sama si Brian dulu. Atom C sekundernya ada berapa banyak Brian? Ada 1 di mana Brian? CH2. Nah, yang terakhir Ibu mau tanya sama Farel. Oke, atom C kuartenernya tersiernya 1 di CH. Oke, berarti pemahaman kita tentang materi yang lalu itu sudah begitu baik. Nah, hari ini Ibu mau masuk satu topik. Itu adalah tentang hidrokarbon atau senyawa karbonnya. Mari kita lihat bersama-sama. Oke, tentang senyawa karbon. Apa sih gunanya senyawa karbon ini kita pelajari? Banyak gunanya. Kenapa? Karena dalam bidang kehidupan kita sehari-hari banyak sekali rumus-rumus kimia. Bahkan di dalam produk yang kita gunakan menggunakan nama atom C dan atom H. Benar? Nah, kemudian banyak sekali yang kita jumpai di dalam sebuah tata nama untuk mengenal sebuah senyawa itu ada apa tidak.
Bahkan ketika kita belajar bidang studi biologi, kita juga akan mempelajari tentang struktur atom C dan atom H. Kenapa kita pelajari? Karena biologi itu berbicara tentang makhluk hidup. Makhluk hidup kan? Nah, makhluk hidup. Ada C-nya, ada H-nya, dan ada O-nya. Cuman di kimia kita belajar tentang prosesnya. Struktur apa yang ada di dalamnya. Nah, itu semua terbentuk dari yang namanya senyawa karbon. Oke, kita coba mengenal dulu apa itu senyawa karbonnya. Oke. Nah, untuk senyawa karbon atau pengelompokan senyawa karbon, kita boleh lihat anak ibu, senyawa karbon itu dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama dia itu adalah senyawa karbon jenuh yang merupakan ikatan tunggal. Coba boleh kita lihat, dia ikatan tunggal, satu dan satu. Kemudian yang kedua itu adalah senyawa karbon dengan hidrokarbon tidak jenuh, ada dua, ikatan rangkap dua dan ikatan rangkap tiga. Coba kita lihat, di sini ada rangkap duanya, di sini ada rangkap tiganya. Bu, ini berguna nggak? Berguna. Untuk apa rangkap? Ada nggak kita jumpain? Ada. Di mana dalam kehidupan kita sehari-hari? Pada saat kamu membentuk minyak. Tahu minyak ya? Yang kamu pakai untuk menggoreng. Ada yang jenuh, ada tidak jenuh. Dari mana kita tahu dia jenuh atau tidak jenuh? Kita lihatlah ikatan-ikatan yang terbentuk di dalamnya. Seperti itu. Oke, kemudian kita boleh lihat ternyata dia punya deret homolog. Nah, deret homolog itu apa sih, Bu? Deret homolog itu adalah rumusnya. Oke, Ibu buat satu contoh untuk yang namanya deret homolog. Di situ ada tertulis alkana. Alkana itu apa? Alkana itu adalah hidrokarbon jenuh. Oke, hidrokarbon jenuh yang memiliki deret homolog itu adalah CN H2N ditambah dengan 2. Cn H2N ditambah dengan 2. Jika harga N-mu sama dengan 1 anak ibu, maka ini akan menjadi harganya CH4. Bu, kok bisa CH4? N-nya masukkan 1, di sini 1, jadi 1, 2 kali 1, 2 tambah 2, 4. Namanya menjadi metana. Ada kamu lihat di punya ibu ada namanya metana? Ada yang ini, metana. Sayang, kemudian kita buat lagi harga N-nya sama dengan 2. Berarti dia C2H6, namanya menjadi etana. Begitu nanti seterusnya, seperti yang ibu buat ini, di N sama dengan 10, C10 H22, namanya menjadi dekana. Oke, nah kita belajar coba satu-satu. Nah, kalau misalnya masuk dia ke dalam alkena, kalau dia masuk ke dalam alkena, rumus deret homolognya berbeda lagi. Jadi apa, Bu? Kalau dia alkena itu adalah rantai tak jenuh. Dari mana kita tahu tak jenuh? Ada ikatan rangkap duanya. Deret homolognya rumusnya apa? Cn H2N. Dia hanya berhenti di H2N. Sehingga rumusnya menjadi seperti ini. C2H4 namanya etena. Kenapa berganti jadi etena? Karena namanya adalah alkena. Jadi diambil dari nama belakang strukturnya. Begitu juga dengan yang alkuna. Kalau dia masuk anak itu ke dalam yang namanya alkuna, berarti dia memiliki deret homolog CnH2n dikurang 2. Jadi kalau misalnya masuk dia dari N sama dengan 1, N sama dengan 2, rumusnya jadi seperti ini. Bisa ya dilihat ya. Jadi dari situ datangnya semua rumus-rumus ini. Nah, inilah yang dikatakan nanti pada saat kita memasuki tata namanya dengan rantai induk. Rantai induk itu adalah rantai terpanjang. Jadi kamu menentukan tata nama dari rantai induknya. Oke, kita lihat seterusnya. Alkana, alkena, dan alkuna. Oke, dilihat dari sifat fisikanya. Dari titik didihnya. Metana itu memiliki titik didih
yang paling rendah, tengok minus. Oke, paling rendah dari semuanya. Saya lihat ya, siapa yang paling tinggi? Okta, dekana paling tinggi. Dekana sendiri dia berada di 174 titik tingginya dan titik lelehnya. Itu dari segi sifat fisiknya. Kemudian kita lihat selanjutnya. Nah, ini dia intinya, tata nama Alkana. Boleh kita lihat apa aja dia tata nama Alkana? Oke, ini dia. Rantai utama diberi nama Alkana. Yang mana rantai utama? Yang dari N1 tadi sampai dengan N10. Bisa? Kemudian yang kedua, nama cabang itu disebut lebih dahulu, disusun menurut abjad dan diberi awalan. Kemudian yang ketiga, oke, sebelum kita masuk ketiga, kita masuk dulu nama cabang. Di luar rantai utama nak, ternyata ada cabangnya. Cabang itu namanya apa? Cabang itu namanya alkil. Oke, rumus kimianya apa? Rumus kimianya adalah CN H2N ditambah dengan 1. Jadi jika N-nya sama dengan 1, maka namanya ini menjadi CH3. Namanya yang metana itu menjadi metil. Kok metil, Bu? Karena dia il. Oke, nama belakangnya. Kemudian N-nya sama dengan 2, itu jadi C2H5, jadi etil. N-nya sama dengan 3, jadi C3H67 jadinya. C3H7 namanya menjadi propil. Sampai seterusnya. N sama dengan 10, C10H21 jadi dekil. Bukan dekil ya, dekil. Beda, kalau dekil itu nanti kau jadinya. Oke, itu dia untuk yang namanya alkilnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh aja nak dari tata nama ini. Ini menjadi pegangan kita untuk melakukan tata namanya. Oke. Langkah yang pertama yang perlu kamu ingat di dalam sebuah tata nama, kamu harus menentukan terlebih dahulu rantai terpanjang. Itulah yang dibilang dengan yang namanya rantai lurus. Boleh lurus, boleh ke bawah, boleh ke atas, yang pasti dia jangan putus. Itu dia. Kalau putus gak enak. Enaknya putus? Jangan putus, tetap nyambung. Oke, yang kedua, setelah dapat rantai induk, kemudian cari dia rantai cabangnya. Oke, di luar induk semua adalah cabang. Kemudian yang ketiga, jika cabangmu lebih dari 1 yang sama, jika dia 2, pakailah awalan D. Jika dia 3, pakailah awalan tri. Jika dia 4 cabang yang sama, pakailah tetra. Jika 5, pakailah dia penta. Oke, kemudian yang keempat, jika cabangnya berbeda. Oke, jika cabangnya berbeda, maka urutkan dia berdasarkan abjad. Oke, urutkan dia berdasarkan abjad. Ibu mulai dari tata nama yang normal. Contohnya CH3. Oke, Ibu kembalikan dulu ini supaya kamu bisa melihat rantai terpanjang ya, atau rantai utama. Oke, ini dia. Kita masih berpatokan di alkananya ini. Jadi kamu hanya melihat ini dulu. Oke, saya buat seperti ini. CH3, CH2, 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 CH3. Membuat tata nama, kamu harus menghitung banyaknya jumlah atom C. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Oke, sekarang coba cari di alkanamu yang C-nya 5. Ada di sini kan, nak? Apa namanya? Pentana. Maka kamu buat nanti namanya ini normal pentana. Kenapa pakai N, Bu? Karena dia rantai normal lurus.
Itu dia. Kemudian yang kedua CH3, CH2, CH3. Berapa jumlah atom C-nya? 3. Kalau 3 atom C-nya apa namanya? Propana. Maka pakailah dia normal propana. Itu dia kalau rantainya lurus. Oke. Kemudian saya masuk yang ke bercabang. CH3, CH, CH3, CH2, CH3. Ini dia. Langkah pertama kita kembali ke sini, nak. Kamu cari rantai induk yang paling panjang. Ibu mulai menghitung 1, 2, 3, 4 yang lurusnya. Jadi kamu utamakan dulu yang lurus. Kemudian 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti rantai terpanjangnya ada 4 ya. Ada 4. Oke, Ibu coba buat di spidol yang berbeda biar bisa kamu lihat. Oke, dia ada 4. Kalau dia samanya di atas sama di bawah, maka pakai dia yang lurus aja. Oke, maka pakai dia yang lurus aja. Oke, sekarang kita mau menomorin. Penomoran dimulai dari mana, Bu? Dari yang paling dekat dengan cabang. Yang saya retakin ini itu adalah rantai utama. Yang dekat ke cabang, ini kan cabangnya. Kita hitung atom C-nya. 1, 2, 3, ketemu 3 dia. Dari sini 1, 2, ketemu 2. Mana lebih dekat? Yang 2. Maka nomornya kamu hitung dari yang paling dekatnya. Di sini 1, 2, 3, 4. Sudah? Oke, kemudian tata namanya. Mulailah dia dari rantai terpanjang atau rantai induknya. Kalau dia rantai terpanjangnya 4 anak ibu, apa namanya? Butana, maka dia butana. Cabangnya terletak pada atom C nomor 2. Maka ini 2. Cabangnya CH3. Apa nama CH3? Metil. Maka dia namanya adalah 2-metil butana. Oke, saya ambil lagi contohnya yang kedua. Kita muat-muatin aja nih. CH3, 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 CH2, CH2, CH3, CH3. Oke, sekarang kita mau cari rantai terpanjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu dia ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mau kemana pun kau tarik tetap 6. Kalau samanya rantai yang lurus dari atas dan ke bawah sama, maka utamakan yang lurus. Paham ya sampai di situ? Oke, berarti kalau kamu utamakan yang lurus, ibu buat seperti ini. Yang saya petakin. Sekarang kita tinggal buat namanya. Dimulai dari manakah penomoran? Dari kiri 1, 2 tetap ketemu 2. Atau dari kanan 1, 2 tetap ketemu 2. Siapa bisa kasih tanggapannya? Dimulai dari manakah dia? Karlis, ya silakan. Dari kiri, kenapa alasannya dari kiri? Ada 2. Iya, itu dia prioritasnya. Kalau misalnya ada 2 cabang, yang kanan dan kiri dia sama, utamakan yang paling banyak cabangnya, dari situlah penomoran. Paham ya? Oke, terima kasih kepada Kalis. Saya tepuk tangan sama dia. Dari kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang anak ibu, kalau dia 6, apa nama rantainya? Heksana. Oke, heksana. Oke, kemudian cabangnya kan ada 3 ya. Di sini 1, di sini 2, di sini 3. Maka kamu buat nanti 2 untuk 2 yang di atas. Kemudian koma 2 untuk 2 yang di bawah.
contohnya. Oke, satu lagi Ibu kasih contohnya. CH3, CH2, C, C2H5, CH3, C, CH3, H, CH3. Penomoranmu dari kiri atau dari kanan anak Ibu? Dari kanan. Kenapa? Dekat Bu ke cabang, dekat Bu ke simpang rumah kami. Itu dia ya. Berarti rantai terpanjang 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita cari lagi 1, 2, 3, 4, 5. Bu, kenapa 2 dihitung di bawah? Siapa bisa kasih alasan? Kenapa? Kenapa Jos? Karena C-nya 2 kali. Jadi setiap perhitungan itu berhitung berdasarkan atau C. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang lurus sama yang bengkok sama, utamakan dia yang lurus. Nah, ini dia. Penomoran dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Cabang, cabang, cabang. Kalau CH3 apa namanya tadi? Etil. Oke. Kalau C2H5 apa namanya tadi? Etil. Nah, kalau adalah 2 cabang yang sama atau yang berbeda, maka urutkan berdasarkan abjad. Itu aturan yang keempat. Sekarang antara M dan E dalam abjad siapa di luar? E. Oke, dimulai dari rantai terpanjang. Rantai terpanjang Ibu 5. Apa namanya? Pentana. Good. Namanya adalah pentana. Cabangku ada 2, etil dan metil. Dimulai dari etil. Oke, dari nomor 3. 3 etil, metilku pun di nomor 3 dan di nomor 2. Mulai dari nomor yang paling rendah. Nah, berarti 2,3 di metil pentan. Bisa ya? Oke, sekarang pertanyaan Ibu dari yang Ibu jelaskan ini dulu. Ada yang mau bertanya? Jelas? Oke, kalau jelas Ibu mau kasih 3 soal dulu bagi 3 orang yang bisa. Oke, 3 soal bagi 3 orang yang bisa. Ibu kasih di sini ya. Jam dalam waktu 3 menit. Yuk. Kenapa ya? Brian, jangan pakai mana Brian? Tertutup. Bagaimana Ibu buat ya? Kamu bisa pindah dulu ke sini sebentar untuk mencatat soalnya. Sini aja tertutup Pak. Oke.
ada 2C. Di atas ada 2C bang, itu rantai terpanjangmu kan? Oke, berarti C-nya ada 2. Nanti perhitunganmu 1, 2. Berarti terpanjangnya. Ya benar. Ke bawah bang, nomor-nomornya satu lagi. Ya. Oke, 2,5 dimetil heksana. Oke, gue kasih tepuk tangan untuk videonya tadi mana? Ada? Oke, good. Kasih tepuk tangan untuk Farel. Sebelum Ibu melanjut ke tata nama berikutnya, apakah ada pertanyaan anak Ibu dari sini? Atau ada yang belum jelas boleh dipertanyakan? Jangan nanti kita melangkah maju, kalian semua belum paham. Ya, silakan kalian. Metil itu karena rantai terpanjangnya diambil dari sini, Kevin. Tapi kalau ini tadi dia cabang, dia jadi etil. Kan dia dikotakin, berarti rantai terpanjangnya dia ambil dari sini. Terhitung 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia bukan cabang. Cabangnya ada di 1, 2, 3, 4 dengan CH3. Oke, ya. Oke, itu dia. Tidak ada lagi yang bertanya? Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, apakah ini perlu dicatat atau perlu difoto sebentar? Perlu coba difoto aja biar kita masuk ke alkena. Oke, kita hapus papan tulisnya. Ibu masuk ke tata nama alkena dan alkuna.
berpegang pada tata nama yang ada ya. Kenapa Bu digabung Alkena dan Alkuna? Karena tata namanya sama. Yang mau dilihat apanya Bu? Ikatan rangkapnya aja. Kalau dia Alkena, ikatan rangkapnya 2. Kalau dia Alkuna, ikatan rangkapnya itu ada 3. Tapi penamaannya sama. Jadi kalau masuk dia ke dalam yang namanya rantai lurus, maka penamaanmu kamu mulai dulu dari nomor rangkap, kemudian tambahkan dia nama alkenanya atau nama alkunanya. Ibu ambil contohnya CH2 rangkap 2 CH CH2 CH3. Penomoran dimulai dari mana Bu? Dari yang dekat dengan rangkap. Saya ambil dari sini 1, 2, 3, ketemu rangkapnya 3. Dari sini 1 langsung ketemu, maka dimulai dari kanan atau kiri? Kiri. 1, 2, 3, 4. Rantai terpanjangnya 4 anak ibu. Apa namanya? Alkena. Kenapa ibu tunjuk yang ini? Karena kita sudah berbicara alkena rangkap 2. Namanya adalah butena. Pada atom C nomor berapa? Yang mana kami lihat Bu? Yang berada di depan rangkap. Berarti nomor 1. Bukan yang berada di belakangnya. Kemudian ibu buat lagi. CH3 CH rangkap 3 CH. Oh, ini nggak bisa CHC karena tangan C ada 4. Kemudian masuk ke CH2, masuk ke CH3. Dari kiri apa dari kanan? Kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Rantai terpanjang 5 tapi dia rangkap 3. Rantai terpanjang 5 dia rangkap 3. Namanya pentuna. Pentuna. Pada atom C nomor berapa? Nomor 2. Karena kita lihat yang di depannya. Nah kalau dia rantai lurus Bu, kalau rantai bercabang sama aja dengan alkana. Cuman kita kalau mencari rantai lurusnya harus lewat ini. Gak boleh dia lewat jalan tol. Harus tetap kamu lewatin ini. Contohnya ibu ambil begini. CH3, kemudian di sini C, di sini CH3, rangkap 2 C, CH3, CH2, CH3. Penomoran dari kiri apa dari kanan? Kiri. Rantai terpanjang 1, 2, 3, 4, 5. Rantai lurus 1, 2, 3, 4. Gak mungkin ada yang panjang 5 kan? Kalau saya buat 1, 2, 3, 4 gak bisa. Kenapa? Gak lewat ini. Bisa? Saya buat rantainya yang begini. Saya kotakin. Dimulai dari kiri, kesepakatan kita 1, 2, 3, 4, 5. Rantai terpanjangnya 5, rangkap 2 apa namanya? Pentena. Pada atom C nomor berapa? Nomor 2. Cabangnya kan ini ya. Cabangnya ini. Berarti dia bisa kita buat 2,3 dimetil 2 pentena. Paham ya? Jadi tata nama alkana pada cabang alkil itu samanya dengan 3 tata nama alkena dan alkuna, cuma yang membedakan adalah di rangkap. Ada pertanyaan di situ? Tidak ada? Ibu rasa kalian sudah paham dengan tata nama. Ibu mau tahu dulu sejauh apa pemahaman kalian. Ibu ada bagi LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja siswa yang akan kamu diskusikan dengan teman-temanmu. Nanti akan kamu presentasikan 1 orang per kelompok untuk mempertanggungjawabkan hasil diskusimu. Sekarang coba dulu bentuk kelompok yang sudah ibu bentuk minggu lalu. Ayo bergerak dengan kelompoknya biar ibu bagikan LKPD. Terserah mau di sana juga nggak apa-apa.
kasih anak ibu. Di halaman yang ke lembar ke 1, 2, 3, 4, 5. This is. Oke, nampak? Oke, itu isi tabelnya. Rumus struktur berarti kamu disuruh menggambar. Jadi kalau disuruh menggambar dari rantai utama, contoh ibu kasih satu contoh menggambar. Kalau dibilang 2,3 dimetil pentana, maka yang kamu gambar terlebih dahulu adalah pentananya. Pentana berapa C? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian mau dari mana nomor 1 mau terserah. Oke, terserah mau dari mana, mau dari sini atau dari mana. Tapi harus dari ujung ke ujung. Oke, saya mulai nomor 1 saya dari sini anak ibu, dari kiri. Sudah. Nomor 2 ada metil, berarti saya turunkan satu tangan, CH3 metil kan. Kemudian nomor 3 ada metil, di sini saya turunkan. Nah, tangan C ada berapa banyak yang kita pelajari? 4. Mengikat satu ke sini, berapa lagi sisanya? 3, maka tambahkan H3 di sini. Kemudian tangan C mengikat satu ke sini, mengikat satu ke sini, mengikat satu ke sini. Berapa yang dia ikat? 3. Oke, berapa sisanya? 1, maka tambahkan 1 di sini. Oke, kemudian mengikat satu di sini, mengikat satu di sini, mengikat satu di sini. Berapa yang terpakai? 3. Berapa sisa? 1. Masukkan 1 di sini. Oke, mengikat satu, mengikat satu. Berapa yang terpakai? 2. Berapa sisa? 2. Maka H2. Oke, mengikat satu ke sini. Berapa sisa? 3. Maka tambahkan H3 di sini. Jadi H itu pelengkap C yang belum terisi. Aman ya? Nah, oke, berarti bisa untuk di situ. Kemudian di tabelnya itu, kemudian di sini di halaman apa ini? Nih, ada gambar nggak? Oke, itu dia. Coba kamu analisis dulu cerita omnya si Jakob itu. Jadi yang cerita itu om si Jakob ya, Dek. Oke, nomor 1 dan nomor di sini. Aman? Aman. Oke, kemudian yang nomor tunggu dulu. Oke, itu aja saya rasa. Untuk dikerjakan. Dan ini lengkapi dulu. Itu saya hapus nanti. Hanya itu aja. Yuk, boleh? Yang atas aja tabelnya 1 aja. Oke, tabel 1 aja. Oke, silakan bekerja dalam waktu 20 menit. Saya rasa itu bisa. Pakai rumus deret homolog.
gambar. Apa pendapatmu tentang gambar? Nah, kita karang itu.
Oke, waktunya tinggal 10 menit. No, 10 menit. 3 menit lagi. Ya. 3 menit lagi semua kita tinggalkan, kita mau gerak-gerakan badan dulu. Ya. Iya, dari dulu gambar. Gua nanti gambar 1, sini gambar 2. Bisa banyak-banyak pertanyaan 3 aja. Kita mau gerak-gerakan badan. Yuk bergerak, kita berdiri semuanya. Ayo, nanti dilanjutin lagi. Tapi sambil dibuka buka speakernya sambil dikerjain itu gak apa-apa lagi.
kita gerakan badan ya. Halo semuanya. Oke, Bu. Kita bergerak semua. Oke, kita masuk ke tarian dulu. Oke, ini ada pergerakan. Sekarang kita mau persentase. Mau persentase untuk melihat bagaimana hasil diskusi kita untuk kelompok kalian masing-masing. Oke, Ibu mulai dari kelompok Erik Liko dulu. Oke, kelompok Erik Liko semua maju dong ke depan. Bagaimana pendapat mereka tentang hasil diskusi mereka? Perkenalkan nama kelompoknya ya, Bang. Silakan. Dari kelompok 2 kami akan membacakan hasil presentasi untuk lembar kerja Mulai dari ini aja dulu. Mulai dari sini aja dulu ya. Gak usah, teksnya gak boleh dibaca, gak usah dibacain langsung aja. Oke, itu dia. Kemudian masuk ke selanjutnya. Ya, boleh. Bilang aja gak apa-apa. Ya.
ada 5, C sekunder ada 1, C tersier ada 1, karena atom C memiliki 4 taman sehingga dapat mengikat atom C lainnya. Oke, itu aja. Oke, yang bisa dijelaskan ya kalau misalnya apa dia. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada yang bisa untuk mereka? Nggak ada? Oke, silakan dulu kelompok 1. Langsung ke Venancio. Belum selesai? Udah? Atau kita lanjut ke kelompok Jos dulu? Ayo. Jason. Perkenalkan nama kelompoknya dengan suara yang kuat ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja siswa yang dimana teman saya bernama Jos Jasmine akan mempresentasikan pertanyaan tentang hati dan berdasarkan teks di atas berusaha menjadi masalah yang sesuai dengan kebutuhan. Pertanyaan pertama, apa dampak kebakaran sebagai kesehatan manusia? Yang kedua, apa dampak yang ditimbulkan ketika hewan yang memakan korban? Yang ketiga, kenapa pula bisa berubah warna? Oke, jawaban nomor 4 dari kelompok kami adalah 2 coba 4 MTC tanah. C primernya 5, C sekundernya 0, C tersiernya 2, C kuarternya 1. Dan itu nomor 5K, C primernya 51, 5, 6, C sekunder 8, C sekundernya nomor 3, C tersiernya nomor 2, dan C kuarternya di nomor 4. Dan untuk 5B, C primernya ada 5, C sekundernya ada 1, C tersiernya ada 1, dan C kuarternya ada 1. Nomor 6, kenapa atom karbon mampu hidup senyawa karbon maknanya jelaskan. Karena karbon memiliki valensi yang dimana mampu berikatan dengan senyawa karbon serta membantu ikatan logam maupun baterai. Oke. Demikian hasil persentase. Silakan tutup. Jadi sekian dari presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Oke, kasih atas. Silakan dari Venancio. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. dan yaitu dengan syarat 2 dan syarat 3. Nomor ini ditunda diri. Untuk yang nomor 2, 4 dengan di sana. Diawali dengan syarat 3, lalu ke syarat yang memiliki cabang syarat 3, kemudian ke syarat 2, lalu diikuti oleh cabang C yang memiliki 2 cabang syarat 3. Yang diikuti dari syarat 2 dan diakhiri dengan syarat 3. Kemudian nomor 3 terdapat berdasar dua bintang itu bukannya yang diawali dengan syarat 3 lalu diikuti oleh C yang memiliki 2 cabang syarat 3.
semuanya, kami ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang hidrokarbon. Yang pertama akan dijawab oleh Charlie. Dari berdasarkan teks di atas, tulislah tulisan masalah yang sesuai dalam bentuk pertanyaan. Menurut kami, gambaran pertama, pertanyaan pertama itu, apakah sate apabila terlalu lama dibakar akan menjadi gosong? Yang kedua, apakah sate yang dibakar terlalu lama baik untuk kesehatan? Yang ketiga, apakah sate yang dibakar terlalu lama itu dapat berubah warna? Yang kedua, gambaran kedua, yang pertama, bagaimana proses ketika butiran gula meleleh? Yang kedua, bagaimana cara merubah gula menjadi warna yang coklat? Empat, analisis jenis atom beserta dengan berdasarkan kedudukannya. Itu boleh ditulis aja nggak? Itu kan jawabannya boleh ditulis aja nggak? Dihapus aja di kolom itu. Oke, itu hasil diskusinya. Coba kamu lihat, bentar ya. Coba kamu lihat dari hasil diskusimu untuk itu apakah sama? Sama kan? Sama? Oke. Silakan kembali. Lalu masuk ke nomor 5, dari struktur senyawa hidrokarbon berikut. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu A, tentukan atom C nomor apa saja yang termasuk atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartena. Lalu yang ke B, berapa jumlah masing-masing atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartena. Boleh, silakan.
kita lihat untuk yang primer itu kita mengambil CH3. Dia berarti kalau primer dia mengikat satu atom C yang lain. Dimana kita lihat CH3 itu ada pada nomor 1, nomor 6, lalu nomor 5, ada pada nomor 7 dan nomor 8. Lalu untuk yang C sebelumnya kita mengambil yang dia mengikat 2 atom C lainnya, yaitu CH2. Yang dimana CH2 itu cuma terdapat di nomor 3. Lalu untuk C tersiap dia mengikat 3 atom C lainnya, yaitu CH. CH itu ada di nomor 2. Lalu C quaterner dia ada di nomor 4 karena dia tidak mengikat, dia semua mengikat. Dia 4 dia mengikat 4 atom C, sehingga dia tidak memiliki hal lagi yaitu C. Lalu untuk yang B itu kan ditanya jumlah masing-masing, maka kita jumlahkanlah. Untuk yang primer 1, 2, 3, 4, 5 masuk. Jumlah dari atom C primer yaitu 5. Lalu sekunder ada 1, tersier 1, dan quaterner 1. Kamu bisa jelaskan sedikit nggak sama saya tentang yang di struktur tabel yang saya berikan yang berapa tuh? Nomor struktur nggak yang tadi? Paling kamu punya kan tidak baca acak tuh yang 4 tuh. Ya ini coba dijelaskan 2 aja. Terserah mau nomor berapa aja. Dihapus aja bukan tulisnya nomor. Jangan dihalangi, coba biar nampak yang lainnya agak geser dikit. Nah.
Oke, di sini katanya nonana ya. Berarti nonana itu dia ada 9 inti sebagai inti. Kita buat dulu langsung 9C. Oke. Lalu di sana disebutkan 24 dimetil. Dimetil memiliki rumus CH3. Berarti kita ambil misal dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. 24 dimetil. Berarti kita masuk ke sini. Di sini kita masukkan CH3. Lalu 4. Di sini 4. Kita buat cabangnya CH3. Lalu untuk 5 profil. Profil berarti C3H8. Berarti ini nomor 5 masuk C3H8. Oh, 1 Oke, lanjut. Dilengkapin aja. Oh iya. Ya. Lalu dilengkapi karena dia mengikat 3 berarti CH, mengikat 2 CH2, mengikat 3 CH, mengikat 3 CH, mengikat 2 CH2, mengikat 2 CH2, mengikat 2 CH2, dan terakhir CH3 karena dia cuma mengikat 1. Oke. Jadi sekian dari presentasi kami, terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, demikian persentase dari setiap kelompok. Setiap kelompok sudah memahami dengan baik bagaimana dia menentukan atom C primer, atom C sekunder, tersier, dan juga kuartenar. Dan kita juga sudah bisa paham dengan baik dari penjelasan yang Ibu dengar dari kalian per kelompok tentang bagaimana menamai sebuah tata nama alkana, alkena, dan alkuna. Oke, kenapa kita perlu mempelajari ini? Tujuannya cuma satu, supaya kita mampu menganalisis di setiap kegiatan, di setiap hal yang berhubungan dengan senyawa-senyawa organik dan senyawa-senyawa yang berhubungan dengan atom C dan H. Jadi ketika kita bisa bertemu dengan atom C dan H, kita sudah bisa masukkan, oh ini tata namanya adalah alkana, ini tata namanya adalah alkena, ini adalah tata namanya alkuna. Kemudian kita bisa menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan tata nama senyawa. Dan di situ juga ada Ibu kasih tadi gambar ya. Kamu sudah bisa menganalisis kenapa sih sate itu dibakar itu bisa berwarna hitam dan membentuk arang. Ternyata makhluk hidup, sate terbuat dari makhluk hidup atau tidak? Iya. Dari apa? Ada ayam, ada kambing, ada sapi, kan itu dia ya. Oke, setiap makhluk hidup ternyata dia mempunyai atom C. Jadi sehingga ketika dilakukan pembakaran, dia jadi gosong. Gosong itulah yang menghasilkan atom karbon. Ada kemungkinan kalau kita dibakar juga gosong. Ya. Hitam, iya. Apa yang muncul? Atom C-nya. Berarti dalam tubuh kita itu terdiri dari senyawa-senyawa organik. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada saat ini. Ibu harap pembelajaran hari ini itu akan menjadi pegangan Bu nantinya untuk pembelajaran kita ke depannya nanti yang akan membahas bagaimana minyak bumi bekerja menggunakan atom C dan atom H berdasarkan sifat alkana, alkena, dan alkunanya. Oke, itu kita pelajari nanti pertemuan berikutnya. Kemudian untuk tugasmu di rumah, itu kerjakan di buku latihan. Punya buku latihan ya. Coba lihat buku penamu itu halaman 35. Oh, masih sama saya? Udah selesai saya koreksi, nanti ambil ke lab ya, Edward. Oke, halaman 35 itu ada nomor 2 dan nomor 3 kamu kerjakan. Oke, kamu kerjakan itu di buku latihan. Kita kumpulkan di pertemuan berikutnya, kita koreksi secara bersama. Oke, ada pertanyaan lagi yang mau disampaikan? Tidak ada. Oke, demikian pembelajaran kita pada saat ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Silakan ditutup dengan doa. Yang bawa doa saya mau Edward aja. Doa
doa penutup ya. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang Bapak. Hari ini kami sudah menyelesaikan pelajaran kimia kami hari ini. Kalau berkatilah kami dan guru-guru kami, terutama Bu Yatina yang sudah mengajarkan kami kimia mengenai arkana, akina, dan akuna. Tolong berikanlah kesehatan kepada kami, guru-guru kami, dan keluarga kami dimanapun mereka berada. Dan tolong berikanlah kami waktu untuk berikanlah kami waktu untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan kami minta juga kepada Anda untuk mengampuni kami yang berdosa kepada Anda. Dan dalam Yesus kami telah. Amin. Oke, selamat datang. Terima kasih. Demikian pembelajaran kita pada saat ini. Selamat siang semuanya.